Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini pertemuan kedua kita dalam materi kelas 12 dimensi 3. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Nah, untuk jarak titik ke titik nanti ada beberapa yang bisa kalian hafalkan atau yang kalian ingat. Nanti ada beberapa rumus cepat juga. Nah, itu akan berguna sekali ketika kalian menyelesaikan soal-soal dimensi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini Ibu masuk ke pertemuan kedua kita. Setelah kemarin kita membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam suatu dimensi 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian keduanya, yaitu menentukan atau menghitung jarak titik ke titik. Nanti ada beberapa poin dalam dimensi 3 ini, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak dua buah garis, kemudian ada jarak titik ke bidang, dan ada jarak garis ke bidang. Nah, ini bagian pertama dulu, yaitu Ibu nanti akan masuk di hari ini adalah jarak titik ke titik. Sebelumnya, kalian perhatikan dulu kubus berikut. Nah, dari kubus berikut ini, kalian lihat bahwa, ingat, ini penulisan sebuah kubus itu seperti ini anak ya. Kalau misalnya dia mulai A, B, C, D, itu di bagian alasnya, maka bagian atasnya pun, bagian atas di sini, ini harus mulai dari posisi yang sama. Jadi, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemarin itu ada di soal uji kompetensi itu ada yang salah. Nah, kemudian ada beberapa siswa yang kemudian kritis melihatnya, dan Bu, ini kayaknya antara G dengan H ketuker deh. Nah, memang benar. Jadi harus posisinya A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau misalnya kalian dari P berarti P, Q, R, S, T, U, V, W. Seperti itu. Nah, nanti ada beberapa yang ingin Ibu bahas. Jadi ini sebagai panduan pertamanya dulu. Ini adalah, kalian perhatikan, ini adalah sebuah kubus, gitu kan. Kubus ini memiliki panjang rusuk nanti adalah A cm. Nah, yang harus kalian ingat bahwa di dalam kubus itu ada yang disebut dengan diagonal sisi, ada yang disebut dengan diagonal ruang. Yang disebut dengan diagonal sisi adalah, nah perhatikan, kubus ini ada mempunyai 6 buah sisi. 2 buah sisi yang mendatar, 4 buah sisi tegak yang saling berhadapan. Nah, misalnya nih, sisi yang mendatar, yaitu A, B, C, D, ini disebut dengan sisi alas, E, F, G, H disebut dengan sisi atas. Nah, yang di sini adalah disebut dengan sisi tegaknya. Nah, setiap sisi ini memiliki diagonal. Memiliki sepasang diagonal. Jadi, total diagonal sisi yang ada dalam sebuah kubus, karena kubus memiliki 6 buah sisi, maka diagonal sisinya ada 12. Misalnya, kita mau melihat diagonal sisi dari sisi alas, A, B, C, D. Sisi alas ini mempunyai diagonal sisi, yaitu AC dan BD. AC dan BD ini memiliki panjang rusuk, yaitu memiliki panjang yaitu A akar 2. Nah, jadi semua diagonal sisi yang ada pada kubus itu adalah A akar 2. Bagaimana cara menentukannya? Gampang. Karena A, B, C, D, F, G, H, karena dia sebuah rusuk, maka semua sisinya itu memiliki panjang yang sama, yaitu A. Jadi kalau kita menggambarkan sebuah, kalau kita ingin gitu kan, ingin melihat A, B, C, D, kalau ini secara mata kita, dia seperti jajar genjang, padahal tidak. Ini tetap adalah sebuah persegi. Jadi A, B, C, D ini adalah sebuah persegi. B, C, G, F adalah persegi. Kemudian E, F, G, H juga persegi. Jadi dia adalah sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah A. Jadi, kalau kita ingin melihat A, B, C, D, atau kita menggambarnya lagi, kita bisa membuat seperti ini.
kita akan gambar dia. Misalnya saya akan membuatnya ke dalam 5 cm ya. Seperti ini misalnya. Nah, jadi ABCD yang sisi alas di bawah ini sebenarnya bentuknya seperti ini. ABCD. Dengan panjang setiap rusuknya atau setiap sisinya itu adalah A. A. Oke. Nah, kita ingin mencari AC. Berarti kita tarik garis dari titik A ke titik C. Nah, ini salah satu contoh dari menentukan jarak titik ke titik. Jadi, panjang diagonal sisi itu adalah sama dengan jarak titik A ke titik C yang ada di seberangnya dalam satu bidang. Jadi, titik A ke titik C dalam satu bidang itu jarak antara titik A ke titik yang ada di seberangnya. Jadi titik yang ada di seberangnya dalam satu bidang itu disebut dengan diagonal sisi. Jadi AC, kalau kalian perhatikan, A, B, C ini siku-sikunya di B. Nah, kalau siku-sikunya di B, berarti dia adalah sebuah segitiga siku-siku. Sebuah segitiga siku-siku bisa kita pakai teorema yang sangat terkenal, yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa teorema Pythagoras AC adalah sisi miringnya. AC adalah sisi miring, adalah akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi di sampingnya. Jadi atau sisi datar dan tegaknya. Jadi AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi AC atau AC itu adalah AB kuadrat A kuadrat, BC adalah A kuadrat tambah A kuadrat adalah 2A kuadrat. Kemudian kalau kita tarik akarnya menjadi A akar 2. Nah, berarti AC itu adalah A akar 2. Nah, ini berlaku untuk semua diagonal sisi karena dia adalah sebuah kubus. Nah, sisi kubus semuanya adalah persegi, maka seluruh diagonal sisinya adalah A akar 2. Jadi kalian nanti kalau ketemu sebuah kubus dengan panjang rusuk misalnya 5 cm, maka diagonal sisinya apapun, dimanapun diagonal itu berada, di bidang manapun, maka dia adalah 5 akar 2. Oke, paham? Nah, panjang sisi atau rusuk kita bisa, panjang diagonal sisi ini bisa kita jadikan dia rumus dan bisa kalian hafal, bisa kalian ingat. Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan rumus Pythagoras seperti ini. Kalian ketika kalian melihat bahwa dia ada sebuah diagonal sisi, berarti kalian langsung aja A akar 2 atau berapa panjang rusuknya akar 2. Itu sudah jadi sebuah ketentuan, tidak perlu kalian membuat rumusnya lagi atau menghitungnya lagi atau membuktikannya lagi. Oke, nah berikutnya apa saja sih, siapa aja diagonal sisi? Saya misalnya gini, AF, BE, atau CH, atau DG, atau AH, atau DE, kemudian BG, CF, dan seterusnya. Jadi ada 12 diagonal sisi yang ada di sebuah kubus. Semua balok juga sama ya. Kemudian yang kedua adalah diagonal ruang. Apa sih diagonal ruang itu? Nah, kalau kalian lihat diagonal ruang itu berarti kalau diagonal sisi dia dalam satu sisi, dalam satu bidang, jadi adalah jarak antara dua buah titik yang saling berseberangan dalam satu bidang. Dan titik itu adalah titik sudutnya. Jadi bukan titik tengah, tapi dia adalah
titik sudut dari bidang tersebut. Nah, kalau diagonal ruang berbeda. Diagonal ruang itu adalah karena dia ruang, berarti dia berbeda bidang. Jadi, kalau diagonal sisi atau diagonal bidang, dia dalam satu bidang. Kalau diagonal ruang, dia berbeda bidang. Nah, perhatikan di sini. Nah, diagonal yang disebut dengan diagonal ruang, misalkan diagonal ruangnya adalah AG. Nah, si A itu berada pada bidang. Ada beberapa bidang yang memuat A, bisa A, B, C, D, bisa A, D, H, E, bisa A, B, F, E. Ya kan? A, B, C, D, A, B, F, E, atau A, D, H, E. Nah, sedangkan si G itu bisa dimuat dalam B, C, G, F, atau D, C, G, H, atau E, F, G, H. Nah, antara titik A dengan titik G, mereka itu tidak berada pada bidang yang sama. Nah, maka A ke G atau jarak titik A ke G atau disebut dengan diagonal ruang. Nah, mereka adalah jarak antara dua buah titik sudut yang saling berseberangan dalam bidang yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kita mau BH, B ke H, dia adalah diagonal ruang karena B ke H itu mereka berseberangan titik sudutnya dan mereka berada pada bidang yang berbeda. Nah, diagonal ruang menghitungnya atau menentukannya itu ada rumusnya dan kita bisa membuktikannya seperti kita membuktikan diagonal sisi tadi. Nah, jadi panjang diagonal ruang itu adalah A akar 3 cm. Bagaimana caranya? Nah, sekarang misalnya kita mau mengambil atau mau menghitung diagonal ruang dari AG. AG ini mau kita tentukan. Nah, misalnya Oke, kita mau menentukan AG, berarti kita akan memerlukan AB. Kita akan memerlukan AB. Kalau kita tarik garis A ke G ke sini, nah ini dari A ke G ini kita tarik garis, kemudian B ke C ini kita tarik garis. Perhatikan, kita akan membuat dia sebuah segitiga. Jadi AB, sini adalah AB, kemudian ini adalah BG, ini adalah BG, sini adalah BG, dan di sini adalah AG. ABG, ABG. Nah, apakah gambar ini benar? Apakah bisa dinyatakan bahwa titik B itu adalah titik sudut yang siku-siku? Nah, membuktikan ada teorema tentang sudut siku-siku di sini. Nah, mengapa Ibu sudah bisa memastikan bahwa B adalah siku-siku atau ABG itu ada sebuah segitiga dengan titik siku-sikunya ada di B? Itu dibuktikan begini, nak. Jika dua buah bidang mereka saling tegak lurus, maka setiap sisi pada bidang tersebut mereka saling tegak lurus. Nah, perhatikan AB. AB itu berada pada bidang ABCD. ABCD. Dan BG itu berada pada bidang BCGF. ABCD dan BCGF, ABCD tegak lurus dengan BCGF. Nah, ini hal penting yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, bahwa dua buah bidang yang saling tegak lurus, maka maka sisi-sisi pada atau garis-garis yang ada pada bidang tersebut juga saling tegak lurus. Nah, sekarang
ABCD dan BCGF mereka itu saling tegak lurus, dan tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya di B. Nah, perhatikan mengapa dia di B. AB dengan BG, AB tegak lurus dengan BG. Karena AB itu berada pada bidang ABCD dan BG itu berada pada bidang BCGF, maka AB tegak lurus dengan BG. Jika AB tegak lurus dengan BG, berarti B adalah sudut B adalah sudut siku-siku. Nah, ini poin penting banget yang perlu kalian pahami, bahwa jika AB tegak sebuah bidang atau dua buah bidang mereka saling tegak lurus, maka sisi dari bidang tersebut juga saling tegak lurus. Karena ABCD itu adalah dia sisi, jadi dia adalah rusuk. Nah, rusuknya. Nah, rusuk ini tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang BCGF. Jadi rusuk ABCD itu dia tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang BCGF. Sehingga jika AB dengan BG, dia tegak lurus dan B adalah titik sudut siku-sikunya. Oke, nah sudah ketemu ini, maka berarti kita punya AB. AB adalah penyerusuk dari kubus, yaitu A cm. Kita punya BG adalah diagonal sisi dari sisi BCGF. Berarti adalah A akar 2. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, bisa kita buktikan bahwa kita gunakan teorema Pitagoras, AG itu adalah hipotenusa atau sisi miring. Sisi miring berarti dia adalah paling panjang. Nah, jadi jarak antara dua buah titik itu adalah jarak antara dua buah titik itu adalah yang paling panjang, atau dia adalah sisi miring. Jadi jarak antara dua titik itu, poin yang harus kalian ketahui adalah dia adalah sisi miring dari sebuah segitiga. Jadi kalau kalian punya AG, berarti AG adalah akar dari AB kuadrat tambah BG kuadrat. Oke, di mana AB adalah A kuadrat dan BG adalah A akar 2 kuadrat. Jadi A kuadrat, akar 2 kuadrat adalah 2A kuadrat. Karena ini ada 1 di depannya, sama-sama A kuadrat, bisa ditambahkan. Dan A kuadrat itu artinya 1A kuadrat, berarti tambah 2 berarti 3A kuadrat. Nah, akar A kuadrat bisa ditarik, akar 3 biarkan. Jadi A akar 3. Nah, berlaku untuk seluruh diagonal ruang pada sebuah kubus. Maka panjang diagonal ruang untuk kubus adalah A akar 3 cm. Nah, sampai sini tentang jarak titik. Ini salah satu jarak titik ke titik bagian pertama dulu. Nanti ada lagi Ibu penjelasan jika selain diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Perhatikan, ini ada sudah Ibu tuliskan PQRS. Ini adalah nanti ini adalah titik-titik bantu kita, titik-titik tengah, karena nanti ketika kalian ditanyakan tentang jarak titik ke titik, itu tidak titik sudut dari sebuah kubus aja, tapi biasanya bisa titik tengah, bisa dia adalah pusat bidang, dan apapun itu. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini, Ibu punya 4 jenis titik, yaitu pertama P. Titik P adalah titik tengah rusuk alas. Titik tengah rusuk alas. Jadi kita punya alas ABCD, rusuknya adalah AB, BC, CD, dan AD. Nah, ini memiliki titik tengah masing-masing yang kita beri nama P. Titik tengah rusuk alas. Jadi, ini terletak di tengah-tengah. Ini adalah P1, kita beri nama dia P1.
Ini titik tengah-tengah dari rusuk alas BC, kita beri nama P2. Ini titik tengah-tengah dari titik rusuk CD, kita beri nama P3. Dan ini titik tengah dari rusuk AD yang di alas, kita beri nama P4. Ini adalah titik tengah rusuk alas. Nah, berikutnya Q. Q adalah titik tengah rusuk tegak. Rusuk tegak kita ada BF, CG, AE, DH. Nah, BF, AE, DH, CG. Itu adalah rusuk tegak. Nah, jadi rusuk tegak kita, yang pertama kita beri nama Q1. Q1 ada di sini. Misalkan dia adalah titik tengah dari rusuk BF. Kita beri nama Q1. Yang kedua kita ambil di sini. Kita beri nama Q2. Terus AE di sini kita beri nama, atau DH ya. DH kita beri nama Q3. Dan AE di sini kita beri nama Q4. Oke. Nah, itu titik tengah rusuk tegak. Nah, kemudian R adalah titik tengah rusuk atas. Nah, ini adalah bidang atas. Nah, titik tengah rusuk atasnya. Rusuk atas ada EF, FG, HG, dan EH. Nah, ini kita beri nama R1, ini kita beri nama R2, ini kita beri nama R3, dan ini kita beri nama R4. Oke, sudah semua? Nah, sekarang S. S adalah pusat bidang. Bidang kita ada 6. Jadi, bidang pertama, misalnya bidang alas, ini kita beri nama S1 di sini. Kemudian bidang kedua yang ini, bidang di depan, kita beri nama di sini misalnya adalah S2. Ini adalah bidang pusat bidang dari ABFE, yaitu S2. Kemudian S3 kita ambil yang di sini. Ini adalah S3. Jadi S1, S2, S3. Belakang itu S4. Kemudian samping, ini S5, atas, ini S6. Nah, S adalah pusat bidang masing-masingnya. Nah, ini ada beberapa yang bisa nanti kalian gunakan rumus cepat ini, atau yang bisa kalian hafalkan ketika kalian ketemu beberapa contoh seperti ini. Nah, yang pertama, Ibu mau menentukan jarak antara titik A ke P2. Perhatikan, A ke P2. A ke P2 berarti dia berada pada satu bidang yang sama, yaitu bidang A, B, C, D. Jadi, yang pertama, Ibu mau menentukan jarak. Ibu mau menentukan jarak titik A ke titik P2. Nah, perhatikan jarak titik A ke titik P2. Nah, A dan P2 berada pada bidang yang sama. Ini poin pertama, yaitu apa dia bidangnya? A, B, C, D. Nah, terus yang kedua, poin yang kedua. Nah, sisi rusuk yang memuat titik A dan titik P2, mereka saling tegak lurus. Jadi, rusuk yang memuat atau sisi rusuk yang memuat atau garis ya, bisa juga, yang memuat titik A, dalam kurung apa? Kita pilih AB ya. Titik AB itu tegak lurus dengan rusuk
yang memuat titik P2, yaitu BC. Nah, sehingga AB tegak lurus BC, jadi siku-sikunya di B. Di siku-siku di B. Nah, kalau kalian lihat dari sini, karena dia udah ketemu siku-siku di B, berarti A ke P2 itu adalah sisi yang paling panjang atau hipotenusa. Nah, jadi jarak titik ke titik itu adalah sisi miring. Nah, jadi sisi miring dari suatu segitiga. Nah, jadi kalau kita ketemu jarak titik A ke titik P2, maka kita tentukan dulu posisi dia di mana, bidang dia bidang apa. Kemudian dari bidang tersebut kita bisa menentukan rusuknya dulu yang memuat titik tersebut. Lalu kita perhatikan apakah kedua buah rusuk tersebut mereka ada hubungannya, saling tegak lurus atau dia sejajar. Nah, kalau dia tegak lurus, maka kita bisa menentukan titik sudut siku-sikunya. Nah, berarti kita bisa gambar seperti ini. Berarti misalkan Ibu gambar yang begini ya. Nah, AB adalah dia adalah panjang rusuk dari kubus. Jadi kita panjang rusuk dari kubus tadi. Berarti kita tulis di sini AB di sini. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah AB, siku-sikunya. Nah, AB dan BP2. BP2 tuh lebih kecil ya daripada AB, karena dia separohnya dari BC. Dia adalah titik tengah dari rusuk BC. Nah, berarti dia ada separohnya di sini. Ini adalah BP2. Nah, jarak titik A ke P2 tuh yang ini. Nah, jadi jarak titik A ke P2 itu adalah yang ini. Nah, AB kita punya A cm dan BP2 adalah separohnya dari BC, berarti setengah dari A. BP2 adalah setengah dari BC. Oke, nah kita lanjut. Berarti dengan menggunakan teorema Pitagoras bisa kita tentukan bahwa AP2 itu adalah akar dari AB kuadrat tambah BP2 kuadrat. Nah, AB kuadrat adalah A, berarti akar dari A kuadrat tambah setengah A kuadrat. Setengah A kuadrat. Nah, berarti ini A kuadrat supaya bisa diakarkan, kita ubah dia ke 4 aja ya. Jadi 4A kuadrat per 4. Dan setengah A kuadrat kan seperempat, jadi A kuadrat per 4. Seperti ini. Nah, karena sudah sama menyebutnya, berarti dia 5A kuadrat per 4. Atau kalau ditarik, jadi seperempat diakarkan adalah setengah, A kuadrat diakarkan A, akar 5 tetap akar 5. Nah, jadi setengah A akar 5. Dah, jarak titik A ke P2. Jarak titik A ke P2 adalah setengah A akar 5. Bisakah kita generalisasi di sini? Bisa. Apa yang bisa kita generalisasi di sini? Yaitu, nah, kalian nanti ketemu, yang pertama adalah titik tersebut, dia berada pada bidang yang sama. Jadi, berada pada bidang yang sama. Yang kedua, rusuknya yang memuat titik tersebut itu tegak lurus. Sehingga kita bisa menemukan dia siku-sikunya di mana. Nah, generalisasinya apa? Nanti, karena A ke P2, nanti bisakah ke A P3 sama? Kenapa? Karena A dan P3 itu berada pada bidang yang sama, yaitu ABCD. Yang kedua adalah A dimuat oleh AD dan dan P3 dimuat oleh CD. AD tegak lurus dengan CD, berarti dia memiliki sudut siku-siku di D. Berarti AP3 itu sama, yaitu titik sudut ditarik ke tengah dari rusuk yang ada di seberangnya.
di mana mereka masih dalam satu bidang. Nah, gitu. Jadi, yang pertama ini bisa kita generalisasi, yaitu adalah ini adalah jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya, dalam satu bidang. Nah, ini kita generalisasi di sini, yaitu jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya. Jadi ini ada titik sudut, ini rusuk yang ada di seberangnya. Rusuk yang di seberangnya bisa ini, ya kan? Nah, kita titik A, kita pantaunya dari bidang ADHE. Berarti kan bisa A ke Q3, bisa A ke R4, gitu kan? Nah, jadi jarak titik sudut, nih titik sudut yang ini, A, B, C, D, E, F, G, H ini, ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya. Jadi kalau F ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya, yaitu R3. F ke R4. Dia masih dalam satu bidang. Tapi F itu nggak bisa masih bisa ke sini, ke P3, nggak bisa ya. F ke P3. Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak dalam satu bidang. Perhatikan, F ke P3 tidak satu bidang. Ya kan? F itu dimuat bidang E, F, G, H atau B, C, G, F. P3 itu dimuat oleh C, D, H, G. Atau A, B, C, D. Jadi mereka tidak satu bidang. Jadi F ke P3 itu tidak termasuk. Syaratnya dia harus satu bidang. Jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya. Jadi meskipun F berseberangan dengan P3, tapi dia tidak dalam satu bidang, maka rumus ini tidak bisa dipakai. Jadi rumus ini khusus jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya dalam satu bidang, yaitu setengah A akar 5. Oke. Nah, untuk yang ini tadi, jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya dalam satu bidang, apa saja? Contohnya, misalkan nih, Ibu tunjukkan ya. Misalnya kita B. B itu ke P3. Ya kan? Kenapa B ke P3 nanti setengah A akar 5? Karena B dan P3 itu berada pada bidang yang sama, yaitu A, B, C, D. Oke, sekarang B ke P4. Dia berada pada bidang yang sama, yaitu A, B, C, D. Nah, misalnya E. E ke R3. Dia juga sama karena dia berada pada bidang E, F, G, H. C misalnya ke Q1. Nah, juga sama karena dia berada pada bidang yang sama, yaitu B, C, G, F. Jadi syaratnya dia harus berada pada bidang yang sama. Nah, ini ada beberapa yang bisa nanti kalian gunakan rumus cepat ini, atau yang bisa kalian hafalkan ketika kalian ketemu beberapa contoh seperti ini. Nah, yang pertama, Ibu mau menentukan jarak antara titik A ke P2. Perhatikan, A ke P2. A ke P2 berarti dia berada pada satu bidang yang sama, yaitu bidang A, B, C, D. Jadi yang pertama, Ibu mau menentukan jarak. Ibu mau menentukan jarak titik A ke
titik P2. Nah, perhatikan jarak titik A ke titik P2. Nah, A dan P2 berada pada bidang yang sama. Bidang yang sama. Ini poin pertama, yaitu apa dia bidangnya? A, B, C, D. Nah, terus yang kedua, poin yang kedua. Nah, sisi rusuk yang memuat titik A dan titik P2, mereka saling tegak lurus. Jadi, rusuk yang memuat atau sisi rusuk yang memuat atau garis ya, bisa juga, yang memuat titik A, dalam kurung apa? Kita pilih AB ya, titik AB, itu tegak lurus dengan rusuk yang memuat titik P2, yaitu BC. Nah, sehingga AB tegak lurus BC, jadi siku-sikunya di B. Di siku-siku di B. Nah, kalau kalian lihat dari sini, karena dia udah ketemu siku-siku di B, berarti A ke P2 itu adalah sisi yang paling panjang atau hipotenusa. Nah, jadi jarak titik ke titik itu adalah sisi miring. Nah, jadi sisi miring dari suatu segitiga. Nah, jadi kalau kita ketemu jarak titik A ke titik P2, maka kita tentukan dulu posisi dia di mana, bidang dia bidang apa. Kemudian dari bidang tersebut kita bisa menentukan rusuknya dulu yang memuat titik tersebut. Lalu kita perhatikan apakah kedua buah rusuk tersebut mereka ada hubungannya saling tegak lurus atau dia sejajar. Nah, kalau dia tegak lurus maka kita bisa menentukan titik sudut siku-sikunya. Nah, berarti kita bisa gambar. Kita bisa gambar seperti ini. Berarti misalkan ibu gambar yang begini ya. Nah, AB adalah dia adalah panjang rusuk dari kubus. Jadi kita panjang rusuk dari kubus tadi, berarti kita tulis di sini AB di sini. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah AB siku-sikunya. Nah, AB dan BP2 BP2 tuh lebih kecil ya daripada AB, karena dia separohnya dari BC. Dia adalah titik tengah dari rusuk BC. Nah, berarti dia ada separohnya di sini. Ini adalah BP2. Nah, jarak titik A ke P2 tuh yang ini. Nah, jadi jarak titik A ke P2 itu adalah yang ini. Nah, AB kita punya A cm dan BP2 adalah separohnya dari BC, berarti setengah dari A. BP2 adalah setengah dari BC. Oke, nah kita lanjut. Berarti dengan menggunakan teorema Pitagoras bisa kita tentukan bahwa AP2 itu adalah akar dari AB kuadrat tambah BP2 kuadrat. Nah, AB kuadrat adalah A, berarti akar dari A kuadrat tambah setengah A kuadrat. Setengah A kuadrat. Nah, berarti ini A kuadrat supaya bisa diakarkan, kita ubah dia ke 4 aja ya. Jadi 4A kuadrat per 4. Dan setengah A kuadrat kan seperempat, jadi A kuadrat per 4. Seperti ini. Nah, karena sudah sama menyebutnya, berarti dia 5A kuadrat per 4. Atau kalau ditarik, jadi seperempat diakarkan adalah setengah, A kuadrat diakarkan A, akar 5 tetap akar 5. Nah, jadi setengah A akar 5. Dah, jarak titik A ke P2.
Jarak titik A ke P2 adalah setengah A akar 5. Bisakah kita generalisasi di sini? Bisa. Apa yang bisa kita generalisasi di sini? Yaitu, nah, kalian nanti ketemu, yang pertama adalah titik tersebut, dia berada pada bidang yang sama. Jadi, berada pada bidang yang sama. Yang kedua, rusuknya yang memuat titik tersebut itu tegak lurus. Sehingga kita bisa menemukan dia siku-sikunya di mana. Nah, generalisasinya apa? Nanti karena A ke P2, nanti bisakah ke A P3 sama? Kenapa? Karena A dan P3 itu berada pada bidang yang sama, yaitu ABCD. Yang kedua adalah A dimuat oleh AD dan dan P3 dimuat oleh CD. AD tegak lurus dengan CD, berarti dia memiliki sudut siku-siku di D. Berarti AP3 itu sama, yaitu titik sudut ditarik ke tengah-tengah dari rusuk yang ada di seberangnya, di mana mereka masih dalam satu bidang. Nah, gitu. Jadi, yang pertama ini bisa kita generalisasi, yaitu adalah, ini adalah jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya, dalam satu bidang. Nah, ini kita generalisasi di sini, yaitu jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya. Jadi ini ada titik sudut, ini rusuk yang ada di seberangnya. Rusuk yang di seberangnya bisa ini, ya kan? Nah, kita titik A, kita pantaunya dari bidang ADHE. Berarti kan bisa A ke Q3, bisa A ke R4, gitu kan? Nah, jadi jarak titik sudut, nih titik sudut yang ini, A, B, C, D, E, F, G, H ini, ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya. Jadi kalau F ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya, yaitu R3. F ke R4. Dia masih dalam satu bidang. Tapi F itu nggak bisa masih bisa ke sini, ke P3, nggak bisa ya. F ke P3. Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak dalam satu bidang. Perhatikan, F ke P3 tidak satu bidang. Ya kan? F itu dimuat bidang E, F, G, H atau B, C, G, F. P3 itu dimuat oleh C, D, H, G. Atau A, B, C, D. Jadi mereka tidak satu bidang. Jadi F ke P3 itu tidak termasuk. Syaratnya dia harus satu bidang. Jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya. Jadi meskipun F berseberangan dengan P3, tapi dia tidak dalam satu bidang, maka rumus ini tidak bisa dipakai. Jadi rumus ini khusus jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya dalam satu bidang, yaitu setengah A akar 5. Oke. Nah, untuk yang ini tadi, jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya dalam satu bidang, apa saja? Contohnya, misalkan nih, Ibu tunjukkan ya. Misalnya kita B. B itu ke P3. Ya kan? Kenapa B ke P3 nanti setengah A akar 5? Karena B dan P3 itu berada pada bidang yang sama, yaitu A, B, C, D. Oke, sekarang B ke P4. Dia berada pada bidang yang sama, yaitu A, B, C, D. Nah, misalnya E. E ke R3.
dia juga sama karena dia berada pada bidang E, F, G, H. C misalnya ke Q1. Nah, juga sama karena dia berada pada bidang yang sama yaitu B, C, G, F. Jadi syaratnya dia harus berada pada bidang yang sama. Nah, yang kedua kita mau membahas jarak titik P1 ke titik P2. Nah, kita lihat kembali kubus yang tadi. Titik P1 di sini, titik P1 ke P2 di sini. Nah, titik P1 ke P2 masih dalam bidang yang sama, yaitu bidang ABCD. Jadi, poin yang pertama yang bisa kita buat adalah yaitu P1 dan P2 berada dalam bidang yang sama. Bidang yang sama. Yaitu A, B, C, D. Nah, jadi titik P1 dan P2 itu berada pada bidang yang sama, yaitu A, B, C, D. Oke. Nah, P1 dan P2 berada pada bidang yang sama, yaitu A, B, C, D. Perhatikan di sini, bidang A, B, C, D, P1 dan P2. Nah, perhatikan bahwa rusuk yang memuat titik P1, jadi rusuk yang memuat titik P1 yaitu AB, ya, tegak lurus dengan rusuk yang memuat titik P2 yaitu BC. Nah, sehingga AB tegak lurus dengan BC dan sudut B adalah sudut siku-siku. Dari keterangan ini kita bisa gambarkan di sini P1 ke B. Oke, satu lagi. P1B itu adalah setengah dari AB. Setengah dari AB. Dan BP2 itu adalah setengah dari BC. Atau setengah dari A, atau setengah dari A. Nah, sekarang kita bisa gambarkan menjadi seperti ini. Nah, P1B dan P2B itu sisinya sama. Jadi dia adalah segitiga sama kaki. Menggambarkan di sini. Misalnya seperti ini ya, Nak ya. Nah, ini sisi miring. Jadi jarak antara titik P1 ke P2 itu adalah sisi miring. P1 ke P2 ini adalah B-nya. P1B ini adalah setengah A, ini adalah setengah A. BP2 juga setengah A. Berarti P1P2 adalah iya betul, setengah A akar 2. Bagaimana menghitungnya? Masih menggunakan teorema Pythagoras. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa temukan bahwa P1, P2 adalah akar dari P1B kuadrat tambah BP2 kuadrat atau akar dari 1/2A kuadrat tambah 1/2A kuadrat berarti adalah 1/4A kuadrat 1/4A kuadrat kalau ditambahkan 2/4 jadi
2/4A kuadrat kalau ditarik jadi setengah A akar 2. Nah, ini P1 dan P2. Bisakah kita generalisasi di sini? Bisa. Apa yang bisa kita generalisasi di sini adalah, nah ini adalah jarak antara dua buah titik tengah. Jadi ini adalah jarak antara dua buah titik tengah, di mana mereka berada pada bidang yang sama dan saling berada pada bidang yang sama dan saling tegak lurus. Rusuknya itu saling tegak lurus. Jadi misalkan, bagaimana Bu kalau P1, P3? Kan itu sama-sama titik tengah tuh, dan bidangnya sama-sama di bidang ABCD. Tetapi nak, P1 dan P3 itu tidak garis atau rusuk yang memuat P1 dan P3 itu tidak tegak lurus, tapi mereka sejajar. Maka P1, P3 tidak bisa pakai rumus setengah A akar 2, karena P1, P3 itu sama dengan BC, sama dengan AD. Jadi, hal yang paling penting kalian ketahui dulu adalah menggeneralisasi si rumus ini. Yang pertama, kalian lihat dulu apakah titik tersebut berada pada bidang yang sama. Yang kedua, apakah dia rusuk yang memuat titik-titik tersebut, kedua buah titik tersebut saling tegak lurus. Jadi kalau dia saling tegak lurus, berarti dia bisa kita langsung pakai rumus ini, setengah A akar 2. Tapi kalau dia memang sama, tapi kalau berbeda, misalnya dia berada sama-sama, misalkan gini ya, R4 di sini. R4 adalah titik tengah dari EH, R4 ke R2. Nah, R4 ke R2 itu dia tidak bisa memakai rumus ini. Kenapa? Meskipun dia berada pada bidang yang sama di bidang EFGH, tapi R1, R4 dan R2 itu berada pada rusuknya tidak saling tegak lurus. Rusuk yang memuat R4 dan R2 itu sejajar, sehingga panjang R4, R2 itu setara dengan EF atau setara dengan HG. Jadi, syaratnya adalah rusuk yang dia berada pada bidang yang sama. Yang kedua, rusuk yang memuat masing-masing titik tersebut dia tegak lurus. Nah, sehingga dari 2 poin tadi, maka bila kalian melihat 2 poin tadi, kalian cermati 2 poin tadi, kalian bisa memakai generalisasi langsung. Jadi, Ibu bikin generalisasi atau bikin rumus, bikin ininya ya, bikin statementnya di sini aja, yaitu jarak dua titik tengah, nah, titik tengah yang saling berseberangan dalam kurung rusuk yang memuat saling tegak lurus dan berada pada bidang yang sama. Maka menjadi setengah A akar 2. Jadi jarak dua buah titik tengah yang saling berseberangan, di mana rusuk yang memuat saling tegak lurus dan berada pada bidang yang sama, yaitu setengah A akar 2. Ini generalisasi yang kedua. Apa saja ya? Kita lihat lagi nih kubus kita. Kita perhatikan, misalnya Ibu punya R1. R1 ada titik tengah dari EF. Oke, sama ya. Kemudian Ibu punya P3. Perhatikan P3 di sini. Nah, P3 ada titik tengah dari DC. Nah, apakah R1 P3 bisa kita pakai rumus setengah A akar 2 tadi? Perhatikan. R1 itu berada pada bidang ABFE atau EFGH. Kemudian P3 itu berada pada bidang ABCD atau DCGH. Nah, sekarang apakah R1 dan P3 itu berada pada bidang yang sama? Meskipun mereka berseberangan, tapi mereka tidak berada pada bidang yang sama.
Sehingga tidak bisa dipakai rumus tadi, setengah A akar 2. Apa yang lagi yang bisa kita lihat? Misalnya lagi nih, misalkan kalian mau Q1 dengan R2. Q1 dan R2 ini. Nah, Q1 dan R2 ini berada pada bidang yang sama, yaitu BCGF. Oke, berarti syarat pertama terpenuhi, yaitu berada pada bidang yang sama. Yang kemudian, kedua, Q1 itu berada pada rusuk BF, dan R2 itu berada pada rusuk FG. Berarti BF dan FG itu tegak lurus. Oke, atau dia sudut siku-sikunya di titik F. Oke, berarti Q1R2 itu adalah setengah A akar 2. Nanti kalau kalian punya soal, misalnya rusuknya 6 cm, berarti jarak Q1 ke R2 itu ada setengah kali 6 akar 2. Setengah kali 6, 3, berarti 3 akar 2. Udah, gitu, bisa langsung dipakai. Oke. Nah, lagi misalnya kita mau B ke S5. Nah, B ke S5 juga sama ya. BS5. Nih, di sini. Kalau BS5 berarti bidangnya nanti kita ambil BDFH. BS5 sini ya. Nah, di sini berarti BDGE. Nah, BDGE kan. Sorry. Kok BDGE? BDFH, BS5. Nah, BS5 bagaimana? Kalau BS5, apakah BS5 ini berada pada bidang diagonal? Apakah BS5 ini bisa kita buat seperti ini? Nah, kalau misalnya kita mau mencari BS5, nah, BS5 di sini. Nah, BS5 ini bisa kita pakai ini ya, ABGH. Nih. Ini kan bidang diagonal ABGH. Nah, ABGH. Kenapa? Karena S5 kan separuhnya dari AH. Ini ABGH. Nah, ABGH. Berarti kan titik kepotongnya di A, titik sudut siku-sikunya di A, berarti BS5. Nah, jadi kan nanti ABS5, di mana titik sudut siku-sikunya di A. Nah, ini kan bisa langsung jawabannya adalah setengah A akar 6 tadi. Jadi, kalian perhatikan dulu apakah bidang tersebut nanti dua buah titik tersebut berada pada bidang yang berbeda, kemudian apakah bisa memuat dalam suatu bidang diagonal. Kemudian baru kalian lihat lagi ya dalam satu buah bidang diagonal. Nah, maka jaraknya adalah setengah A akar 6. Jadi kita bikin generalisasi. Jadi wah, berarti lembaran yang lain ya, atau ibu tulis di sini aja supaya enak ya. Tulis sini ya. Jadi jarak antara titik sudut dan pusat bidang yang berseberangan adalah titik sudut dan pusat bidang yang berseberangan. Ini jelas ya, jarak antara titik sudut dan pusat bidang yang berseberangan, titik sudut dan pusat bidang yang berseberangan, titik sudut dan pusat bidang yang berseberangan, titik sudut dengan pusat bidang yang berseberangan. Yalah, bisalah titik sudut. Ini enggak ya, CS4 enggak. Jadi titik sudut ke pusat bidang yang berseberangan, titik sudut ke pusat bidang yang berseberangan, titik sudut ke pusat bidang yang berseberangan S2. Nah, itu bisa. Adalah setengah A
akar 6. Oke, ini generalisasi kita yang ketiga. Jarak antara titik sudut dan pusat bidang yang berseberangan adalah setengah A akar 6. Oke. Oke, next yang keempat. Yang keempat adalah jarak titik P1 ke S3. P1 ke S3. P1 adalah titik tengah, S3 adalah titik pusat bidang. Ini P1 di sini posisinya. S3 itu ada di mana? Di sini ya. S3 ada di sini. Ini P1, ini S3. Nah, ketinggalan di sini. Nah, berarti P1 itu berada pada bidang ABCD atau ABFE, dan S3 itu berada pada bidang BCGF. Berarti mereka berada pada bidang yang berbeda. Oke, kita beri poin dulu. Jadi, P1 dan S3 berada pada bidang yang berbeda. P1 dan S3 berada pada bidang yang berbeda. Tetapi perhatikan bahwa bidangnya itu tegak lurus. Jadi P1 itu dimuat oleh ABCD. P1 berada pada bidang ABCD atau ABFE atau ABFE. Sedangkan S3 itu berada pada bidang S3 di sini, berarti dia adalah di bidang BCGF. Berada pada bidang BCGF. Nah, sekarang perhatikan bahwa ABCD dan BCGF dengan BCGF itu tegak lurus. BCGF tegak lurus di mana? Di titik di garis BC ya. Berarti ABCD dengan BCGF itu berada pada tegak lurus di BC, garis BC. Nah, kemudian maka semua garis yang berada pada bidang tersebut saling tegak lurus. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Kalian perhatikan bahwa kita bikin sini ya. Kita bikin dia ABGH supaya dalam satu bidang, karena dia berada pada bidang yang berbeda, maka kita muat dia ke dalam bidang yang sama. Kayak tadi ke dalam bidang diagonal. Berarti kita muat dia karena P1 itu adalah titik P1 adalah titik tengah AB. Titik tengah AB. Oke. Dan S3 itu adalah titik tengah diagonal bidang BG. Nah, maka kita bikin dia ke dalam satu bidang diagonal, berarti dia P1 dan S3 berada pada bidang diagonal ABGH. Oke, ABGH. Oke. Nah, sekarang karena ABCD tegak lurus dengan BCGF, maka sini nanti kita bikin ini ya, kita bikin gambarnya dulu, baru nanti kita simpulkan dia titik sudut siku-sikunya di B. Nah, kita bikin gambar ABGH. ABGH itu adalah bidang diagonal. Bidang diagonal sebuah kubus berarti dia adalah bentuknya persegi panjang. Kita punya AB di sini. Sini AB-nya 5 cm. Misalnya saya ambil BG-nya 5 akar 2. Kan? 5 lebih lah sini ya. Nah.
Ini perwakilan gambar aja ya nak ya, jadi bukan sebuah ibu juga ngukurnya tidak pas-pas banget gitu. Cuman kita harus pastikan, ya hal yang kita pastikan adalah dia bukan persegi, tapi dia persegi panjang karena dia adalah bidang diagonal. Di sini adalah A, B, di sini G, di sini H. Nah, AH dan BG itu sama-sama bidang diagonal. Berarti di sini A cm, di sini adalah A akar 2. Nah, si P1 itu adalah di tengah-tengah AB. P1 ada di tengah-tengah AB, berarti dia ada di sini. Nah, kemudian S3 ada di tengah-tengah BG. Berarti dia ada di tengah-tengahnya. Jadi, misalnya ada di sini. Nah, berarti kita akan mencari yang ini. Nah, kalau kalian gambar langsung seperti ini, kalian bisa ngelihat langsung bahwa titik sudutnya itu adalah di titik sudut siku-sikunya adalah di B. Nah, tapi kalau kalian tidak menggambar atau kalian tidak menggambar, kalian bisa tidak sampai menggambar seperti ini, maka kalian bisa memikirkan bahwa pertama ABCD tadi tegak lurus dengan BCGF. Nah, AB itu memuat P1 dan BCGF itu memuat S3. Nah, P1 itu berada pada garis AB dan S3 berada pada garis BG. Sehingga AB itu tegak lurus dengan BG. Nah, begitu nak. AB. Nah, ini ya saya kasih poinnya. ABCD itu tegak lurus dengan BCGF. Gitu kan? Nah, AB itu berada pada bidang ABCD. Maka dan BG itu berada pada bidang BCGF. Nah, teoremanya tadi bahwa jika dua buah bidang saling tegak lurus, maka rusuk yang ada di bidang tersebut juga saling tegak lurus. Maka AB pun tegak lurus dengan BG. Sehingga B adalah sudut siku-siku. Nah, ini harus poin penting banget ya, teorema yang penting banget untuk kalian ya. Yang kedudukan dua buah bidang kemarin yang saling tegak lurus. Efeknya atau akibatnya adalah rusuk-rusuk yang ada pada dua buah bidang tadi juga saling tegak lurus. Maka akan terbentuklah sudut siku-siku di titik sudutnya. Oke. Nah, bisa kita hitung bahwa P1B di sini tadi S3. Nah, P1B, maaf ya saya miring. P1B itu adalah setengah dari AB. Berarti setengah dari A. Kemudian BS3 itu adalah setengah dari BG. Berarti dari setengah A akar 2. Nah, dari sini kita pakai teorema Pitagoras. Kita menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagorasnya berarti P1S3 adalah akar dari P1B kuadrat ditambah BS3 kuadrat. P1B kuadrat adalah setengah A kuadrat, BS3 adalah setengah A akar 2 kuadrat. Nah, berarti di sini kita ketemu 1/4 A kuadrat, di sini kita ketemu setengah kuadrat 1/4 akar A kuadrat 2, berarti 2/4 A kuadrat. Nah, 1/4 tambah 2/4, 3/4, 1/4-nya dikeluarkan jadi setengah, A kuadratnya dikeluarkan jadi A, akar 1 tambah 2, 3 tadi kita tidak bisa keluarkan, berarti setengah A akar 3. Nah, ini jarak titik yang keempat. Generalisasi bisa kita generalisasi yaitu, nah perhatikan dulu, titik P1 dengan S3. Titik P1 dan S3 ini adalah, P1 adalah titik tengah dari sebuah rusuk, S3 adalah pusat bidang. Nah, titik tengah rusuk dengan pusat bidang yang ada di seberangnya. Nah, kemudian di mana syaratnya lagi mereka berbeda dan mereka saling tegak lurus. Nah, misalnya, apakah P1S6 itu bisa? Perhatikan ya, beda ya.
Nah, jadi P1 sama S6 itu tidak bisa kita pakai rumus di ini karena kita tidak bisa membuat bidang diagonal di sini. Nah, perhatikan nih, P1 sama S6 tidak ada diagonal yang bisa kita muat. Next lanjut. Jadi poin keempat, yang keempat tadi ada jarak titik P1 ke S3. Ini berarti dia jarak antara titik tengah sebuah rusuk ke pusat bidang sisi sebelah. Jadi kalau tadi Ibu mencoba untuk P1 S6 gimana gitu kan, Ibu tadi mau nyoba sambil nanya ke kalian, kalau P1 S6 gimana nak? P1 S6. Nah, P1 S6 ini tidak bisa kita pakai dengan rumus yang ini tadi. Kenapa? Karena P1 titik tengah rusuk, tapi S6 tidak bersebelahan, tapi berseberangan dengan bidang ABCD atau bidang yang memuat P1. Jadi ini nggak bisa dipakai. Nah, nanti kan kita jelaskan bagaimana mendapatkannya. Nah, jadi poin keempat ini adalah jarak antara titik P1 ke S3 itu adalah jarak antara titik tengah rusuk, ke pusat bidang sisi sebelahnya. Nah, jadi setengah A akar 3 ini ke pusat bidang sisi sebelah. Apa aja contohnya? Kita lihat nih, kita ambil contohnya ya. Kita ambil contohnya nih, misalnya kita punya titik tengah rusuk P3. P3 di sini. Nah, P3 sini kita ke sisi sebelahnya. Ke sisi sebelahnya berarti ke S5 atau ke S2. Nah, kemudian P3 nggak bisa ke S6 karena P3 sama S6 berseberangan. Jadi tidak termasuk. Kemudian yang kedua lagi, misalnya lagi R4. R4 kemana? R4 ke sisi sebelahnya, ke sebelahnya. Berarti bisa ke S4, gitu kan? Bisa ke S2. Bu, kenapa nggak ke S6? Nah, ini R4 ke S6 itu Nakela, kalau R4 itu kan setengah dari EH. S6 itu pusat bidang. Nah, kalau kita tarik garis ke sini, Nak. Nah, kita tarik garis lurus dari R4 melewati S6 sampai ke R2. Itu kan dia nilai panjangnya nanti atau jaraknya nanti kan setara dengan EF dan HG. Nah, berarti R4 sampai ke R2 itu kan sama dengan panjang rusuknya, yaitu A. Jadi kalau R4 ke S6 kan berarti setengah dari A. Nah, lain loh. Karena R4 sama S6 itu masih dalam satu bidang. Jadi dia harus bidang yang bersebelahan. Bidang bersebelahan, R4 ke S2, sebelahnya loh, Nak. Terus R4 ke S4, itu sebelahnya loh, Nak. Tapi R4 ke S5 kan aku juga. Kenapa R4 ke S5 nggak bisa juga? Karena R4 kalau kita tarik garis ke bawah, ke P4, itu kan dia jadi rusuk tegak. Jadi kan R4 melewati S5. Jadi R4 ke S5 kan jadi setengah dari rusuk, setengah dari A lagi. Karena dia masih dalam satu bidang. Jadi rumus untuk sifat nomor 4 ini yaitu jarak antara titik tengah rusuk ke pusat bidang sisi sebelah. Nah, jadi bukan sisi seberang, sisi sebelah. Berarti dia bukan pada bidang yang sama, dia berbeda bidang. Oke, sudah ya yang nomor 4. Kita lanjut ke poin yang kelima. Nah, ini poin yang kelima, yaitu jarak titik B ke R4. Perhatikan, titik B ke R4. Ini B. R4 itu adanya di atas, di sini. Jauh ya, B ke R4 ya. Jauh. Jauh sekali. B ke R4 ini jauh. Nah, B ke R4, dia beda bidang nih. Dia berseberangan bidang. Nah, B adalah titik sudut, R4 adalah titik tengah. Nah, mereka berbeda bidang. Tetapi R4 dan B, A, B, C, D itu memuat B. R4 dimuat oleh ADHE. Nah, berarti dia dua buah bidangnya dimuat oleh dua buah bidang yang saling tegak lurus. Nah, berarti nanti kita ketemu sebuah titik sudut, di mana titik sudut itu siku-siku. Nah, sekarang kita coba membuat jarak titik B ke R4.
apa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Yang pertama yang kita ambil dulu bahwa titik B dan R4 itu berada pada bidang yang berbeda. Titik B dan R4 berada pada bidang yang berbeda. Nah, jadi kalau titik B itu berada pada bidang A, B, C, D, sedangkan titik R4 itu berada pada bidang ADHE. Oke. Kemudian lagi, perhatikan lagi bahwa perhatikan bahwa A, B, C, D dengan ABCD dengan ADHE itu adalah dua buah bidang yang saling tegak lurus. Tegak lurus di garis AD. Nah, tegak lurusnya di garis AD. Nah, sekarang kita akan melihat lagi. Berarti kalau misalnya kita melihat bahwa R4 itu adalah titik tengah atau berada di tengah-tengah titik tengah dari EH. R4 adalah titik tengah dari EH. Kemudian BC B berada pada garis BC gitu kan, pada garis BC. Nah, berarti kita bisa membuat sebuah diagonal yang bidang diagonal yang memuat R4 dan B. Berarti kita bisa memuat R4 dan B berada pada bidang diagonal Nah, ini penting banget kalian jeli melihat. Nah, makanya Ibu ajarkan one by one seperti ini ya. Nah, BCHE. Nah, sudah kelihatan BCHE. Oke, sekarang kita pindahkan si BCHE karena kita sudah ketemu bidangnya. Itu enak ya. Kalau sudah ketemu bidang yang memuat kedua titik tadi, itu gampang, tinggal kita gambar-gambar aja. Nah, sekarang kita memuat bidang BCHE. Misalkan seperti ini. Karena CH dan BE itu adalah diagonal sisi, jadi dia nanti lebih panjang ya. Ibu menggambarnya BC-nya di sini. Nah, BC lebih kecil, EH juga nanti lebih kecil. Jadi ingat bahwa bidang diagonal itu persegi panjang, bukan persegi. Karena dia salah satu rusuknya memuat diagonal sisi. Jadi sepasang, bukan salah satu ya, sepasang sisinya adalah diagonal sisi. Sepasang garisnya atau rusuknya atau sisinya. Nah, sekarang BCHE, berarti sini BCHE. R4 ada di tengah-tengah, R4 ada di HE, tengah-tengah HE. Sini R4. Nah, kita mau mencari titik B ke R4. Jadi kita tariklah di sini B ke R4. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bener nggak ini E-nya adalah sudut siku-siku? Itu kan, nah lihatnya dari sini tadi. Makanya poin penting banget adalah kita membuat ini nih, apakah ABCD ini tegak lurus dengan ADHE? Ya, ABCD ada tegak lurus dengan ADHE. ABCD tegak lurus dengan ADHE. Itu kan? Nah, sekarang perhatikan bahwa BC itu berada pada bidang ABCD. BC
berada pada bidang ABCD. Pada bidang ABCD. Nah, sedangkan EH atau HE, gitu kan? Sorry. BC. Oh, kita nanti ngelihatnya ya yang EH ya. Ini ya. Ya, berarti kita melihat BE. BE berada oh iya, ya kita lihat BE ya, garis BE. Oke, sorry. BE itu berada pada bidang BE. Perhatikan nak. BE ini berada pada bidang ABFE ya. BFE. ABFE. Bu ambil yang ini aja ya. BE berada pada bidang ABFE. Nah, ABFE. Sedangkan EH, nah di sini nih lebih kelihatan. EH berada pada bidang EH. Nah, EH, Ibu tadi mau ninjau ini sama ini ya. Jadi kita tinjaunya beda ya. Kita meninjaunya berubah. Nah, EH yang kita tinjau jadi atas, ya bidang atas, yaitu EFGH. Nah, karena mereka, lihat di sini, ABFE dan EFGH itu adalah saling tegak lurus. ABFE itu tegak lurus dengan EFGH. Di mana tegak lurusnya? ABFE tegak lurus dengan EFGH, dia punya garis ini EF. Nah, berarti karena BE itu berada pada bidang ABFE dan EH itu berada pada bidang EFGH, dan ABFE dan ABFE itu tegak lurus dengan EFGH, maka BE juga tegak lurus dengan EH. Nah, ini poinnya. Poin pentingnya. Maka BE tegak lurus dengan EH sehingga kita dapatkan titik sudut atau sudut siku-sikunya di titik E. Jadi sudut E adalah siku-siku. Nah, ini poinnya. Nah, sekarang baru kita gambar ya, atau kita hitung ya. Nah, sekarang kita lihat di situ. Bu pindah aja ya. Kita lihat nah, kalian lihat atau kita samping sini aja ya. BE, perhatikan lagi BE. BE ada diagonal sisi ya, diagonal sisi. BE ada diagonal sisi, berarti dia adalah A akar 2. Karena dia adalah diagonal sisi. Nih, BE. Diagonal sisi. Nah, sedangkan EH atau ER4, E ke R4 itu ada setengah dari EH. Berarti setengah dari rusuknya, berarti setengah dari A. Jadi, BR4, karena sudah terbukti bahwa sudut siku-sikunya di E, baru kita bisa pakai teorema Pitagoras untuk sudut siku-siku-siku. Berarti BR4 adalah untuk segitiga siku-siku. Berarti adalah BE kuadrat ditambah ER4 kuadrat. Berarti BR4 adalah BE-nya A akar 2 kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Nah, kalau kita hitung A akar 2 dikuadratkan adalah akar 2 dikuadratkan adalah 2, berarti 2A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ke bawah ya. Karena nih nggak cukup space-nya, Ibu lanjutkan ke bawah sini ya nak ya. Mohon maaf. Berarti sama dengan akar dari
ini 2A kuadrat, kalau disamakan ke penyebut keempat kan berarti 8/4A kuadrat ditambah 1/4A kuadrat. Kalau ditambahkan kan jadinya 9/4A kuadrat, ditarik akarnya 3/2A. Nah, jadi 3/2A. Apa sih jarak titik B ke R4 ini? Nah, kita bikin kesimpulan atau generalisasi. Jarak titik B ke R4. Titik B ke R4. Jauh ya. Jadi jarak antara titik sudut dengan titik tengah sebuah rusuk. Titik tengah sebuah rusuk yang berjauhan. Jadi, jarak antara titik sudut dengan titik tengah sebuah rusuk yang jauh. Rusuk yang jauh, berjauhan. Jadi jauh ya. Kalau A ke R2, kalau C ke R4 bisa, B ke R4, A ke R2, D ke R2. Itu ya, yang berjauhan. E kemana nih? Kalau E berarti ke P2. Kalau G ke P1. Nah, seperti itu ya. Titik sudut ke sudut yang berjauhan. Rusuk yang jauh adalah 3/2A. Nah, kita sudah dapat 5. Nah, hari ini kita membahas tentang jarak titik ke titik, dan sudah Ibu jelaskan ada 5 formula umum yang bisa kalian hafal kalau kalian mau menghafalnya. Tapi bukan sebuah kewajiban sih, cuma kalau kalian hafal maka kalian akan mempercepat penyelesaian. Nah, ada beberapa yang wajib juga kalian hafal. Yang pertama, kalau diagonal sisi itu adalah A akar 2, kalau diagonal ruang itu adalah A akar 3. Nah, kemudian satu lagi, bahwa jarak titik ke titik itu adalah sisi miring. Jadi jarak titik ke titik itu adalah sisi miring dari sebuah segitiga. Dan segitiganya adalah segitiga siku-siku jika dia sebuah kubus. Nanti kalian akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, atau dia segitiga sama kaki atau sama sisi, tergantung nanti segitiganya apa. Nah, kemudian yang pertama, jarak titik A ke titik P2. A ke P2 tadi adalah jarak titik sudut ke titik tengahnya. Nah, ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya dan dia masih dalam satu bidang, itu ada setengah A akar 5. Yang kedua, jarak titik P1 ke P2 itu adalah jarak dua buah titik tengah yang saling berdekatan. Nah, yang kedua, jarak titik P1 ke titik P2. Jadi itu ada jarak dua buah titik tengah yang saling berdekatan. Dia berdekatan dalam satu bidang. Jadi dua titik tengah yang saling berdekatan. Itu rumusnya adalah setengah A akar 2. Kemudian yang ketiga, jarak titik A ke S6. Ini adalah jarak antara titik sudut dan pusat bidang yang berseberangan sisi. Jadi dia titik sudut dengan pusat bidang yang berseberangan sisi. Itu rumusnya nanti setengah A akar 6. Nah, keempat, jarak titik P1 ke S3. P1 dan S3 itu berada pada bidang yang berbeda. Jadi, itu adalah jarak antara titik tengah rusuk ke pusat bidang sisi yang di sebelahnya. Oke, itu ada setengah A akar 3. Kemudian yang kelima, itu adalah jarak titik B ke R4. R4 dan B itu hubungannya adalah titik sudut dan titik tengah dari sebuah rusuk yang jauh. Jadi, titik sudut dengan titik tengah rusuk yang jauh itu adalah 3/2A. Nah, ini rumus umumnya. Rumus umum jarak titik ke titik pada sebuah kubus. Ini bisa kalian hafal atau kalian pahami. Nah, sekarang Bu, bagaimana kalau tidak ada di dalam 5 ini? Bagaimana? Ya, kita biasa mengerjakan dengan cara manual. Tadi Ibu ada memberikan bagaimana ya kalau kita mau mencari yang BS berapa tadi?
Nah, kalian bisa lihat di buku LKS di pemantapan. Nah, lengkapilah titik-titik berikut dengan teliti dan benar. Diketahui rusuk A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 8 cm. Panjang diagonal sisinya, nah kalau diagonal sisi berapa, nak? 8 akar 2. Oke, kalau diagonal ruang berarti 8 akar 3. Oke, sekarang jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik. Jarak antara titik A ke titik B. Jarak antara titik A ke titik B itu adalah panjang ruas garis AB. Berarti dia adalah 8 cm. Karena ada panjang ruas garis AB. Oke, AB. Oleh karena ruas garis AB merupakan rusuk kubus, maka panjang AB adalah 8 cm. Dengan demikian, jarak titik A ke B adalah 8 cm. Oke, terus yang ke B. Jarak titik A ke titik C. Titik A ke titik C. Titik A ke titik C itu ada panjang ruas garis AC. Oleh karena ruas garis AC itu diagonal sisi kubus, maka panjang AC adalah, tadi kita sudah hitung, 8 akar 2. Dengan demikian, jarak antara titik A ke titik C adalah 8 akar 2 cm. Oke, terus yang ke C. Jarak titik A ke G, dari A ke G. Nah, jarak titik A ke G itu ada ruas garis AG. Oleh karena ruas garis AG merupakan diagonal ruang kubus, maka AG ada 8 akar 3. Dengan demikian, jarak titik A adalah 8 akar 3 ke titik G. Nah, sekarang jarak titik terhadap rusuk. Nah, ini berarti sudah ke garis ya. Oke, sekarang Ibu ini sudah ke garis ke titik ke garis, titik ke bidang. Ibu mau titik ke titik dulu. Nah, sekarang kalian lihat nih. Nah, lihat contoh ini, mau Ibu jelasin tentang contoh di sini ya. Kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 12, titik P terletak pada pertengahan rusuk. Nah, ini ada titik tengah rusuknya. Nah, tentukan jarak titik E ke titik P. Jarak titik E ke titik P. Jarak titik E ke titik P. Titik sudut E ini ada titik rusuk. Kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, pada kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Diketahui titik P itu terletak pada pertengahan AB. Nah, jadi ini yang pertama ditanyakan adalah jarak antara titik E ke titik P. Yang pertama, jarak antara titik E ke titik P. Nah, sekarang kita coba perhatikan bahwa jarak titik E ke titik P itu kalau kita tarik garis itu adalah EP. EP itu adalah kalau kita buat segitiga di sini. Jadi kita tarik ke sini. Nah, ini ada P, ini A, dan ini E. Nah, jadi yang ditanyakan adalah EP. EP itu berarti adalah karena dia tegak lurus, siku-sikunya di A, berarti pakai Pitagoras. Berarti adalah AP kuadrat tambah AE kuadrat. Nah, sekarang AP berapa? Nah, dari soal AP adalah setengah dari AB atau dia terletak di tengah-tengah rusuk AB. Berarti AB dengan rusuknya 12 cm, berarti AP itu adalah 6 kuadrat. Dan AE itu ada rusuknya, berarti 12 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36, 12 kuadrat 144, berarti 144 tambah 36, 100 berapa? 80 ya. Terus 80 kalau kita perkecil menjadi, nah ini kita cari 180 itu kita cari perkaliannya, dimana salah satunya itu adalah bisa ditarik akarnya, atau salah satu itu adalah kuadrat, bilangan kuadrat, itu 36 kali 5, berarti akar 36 adalah 6 akar 5. Nah, kemudian kalian juga bisa, kalau ini cara manual, kalian juga bisa menggunakan konsep rumus yang kita kasih tadi. Nah, yang mana yang cocok? Kita perhatikan di sini. Yang mana yang cocok? Pertama, E adalah titik sudut.
dari kubus itu. Kemudian P adalah titik tengah yang berada di seberangnya. Jadi titik sudut ke titik tengah rusuk yang ada di seberangnya. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus yang nomor 1, yaitu setengah A akar 5. Jadi kalau langsung boleh kalian dengan menggunakan rumus. Yang pertama, dia adalah titik sudut terhadap titik tengah. Jadi titik sudut terhadap titik tengah rusuk yang di seberangnya. Berarti EP itu adalah setengah A akar 5. A berapa rusuknya? 12 cm, berarti setengah kali 12 akar 5 atau 6 akar 5. Nah, jawabannya sama. Kalau ini cara manual, kalau ini kita cara rumus kita. Karena dia adalah jarak antara titik sudut dengan titik tengah yang berada di seberangnya, dan mereka masih dalam satu bidang. Jadi mereka berada dalam bidang yang sama, yaitu bidang depan, yaitu ABFE. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah jarak antara titik P, ini titik P, dan titik G. Nah, titik P dan titik G. Nah, ini kalian bisa menarik segitiganya yang kita ambil dah PBG. Kita ambil segitiga PBG. Nah, di sini kalian lihat bahwa PBG ya. Nah, seperti ini yaitu PBG. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar B itu adalah siku-siku? Nah, apakah benar siku-siku di B? Nah, perhatikan bahwa si P ini terletak pada bidang ABCD dan G terletak pada bidang BCGF. ABCD dan BCGF itu mereka adalah tegak lurus. Maka setiap ruas yang ada pada bidang ABCD tegak lurus dengan semua garis yang ada pada BCGF. Jadi kalau BCGF-nya BG itu terletak pada BCGF dan dia tegak lurus dengan ABCD, maka terbentuk siku-siku di B. Siku-sikunya di B. Nah, berarti kita tinggal menyelesaikan dengan Pitagoras, yaitu PG sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah BG kuadrat. Nah, sama dengan akar dari PB adalah setengah dari AB, berarti 6 kuadrat, dan BG, perhatikan BG ini adalah diagonal sisi. Diagonal sisi telah kita ketahui kalau diagonal sisi itu adalah A akar 2. Karena A-nya adalah 12 cm, berarti 12 akar 2. Nah, berarti ini adalah 12 akar 2 kuadrat. Nah, berarti sama dengan 6 kuadrat 36, 12 kuadrat 144, akar 2 kuadrat 2. Jadi, sama dengan 36 ditambah 2 kali 48 jadi 288. 288 tambah 36 adalah akar 324. Akar 324 adalah 18 cm. Nah, apakah soal ini bisa kita pakai rumus cepat kita? Bisa. Nah, ini adalah yang mana? Rumus yang keberapa? Nah, yang mana yang paling cocok untuk soal ini? Perhatikan lagi gambarnya. Kita perhatikan lagi gambarnya. Ini adalah gambar titik P ke G. P adalah titik tengah dari sebuah rusuk dan G adalah titik sudut yang paling jauh, yang jaraknya jauh dan berseberangan. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini sifat nomor keberapa? Titik sudut ke titik tengah rusuk jauh. Titik sudut, ini adalah titik sudut ke titik tengah rusuk yang jauh. Jadi ini titik sudutnya G, dan P ini ada titik tengah dari AB. Jadi rusuk yang jauh, posisinya jauh, berjauhan, maka PG kita pakai rumus atau sifat yang nomor 5. 3/2A. Jadi tinggal kalian masukkan. Jadi kalau mau dengan cara cepatnya adalah langsung kita masukkan PG sama dengan 3/2 kali A.
Jadi sama dengan 3/2 kali 12, yaitu 18 cm.